Sahabat saya itu luar biasa. Sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu temanya pas sekali juga dengan tadi. Jadilah orang yang berkualitas dan berdampak besar. Sekali lagi saudara, jadilah orang yang berkualitas dan berdampak besar. Katakan bersama-sama, jadilah orang yang berkualitas dan berdampak besar. Ya sekarang jadilah ganti. Aku adalah orang yang berkualitas dan berdampak besar. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berkualitas dan berdampak besar, saudara. Nah itu yang Tuhan ya sampaikan, ingin saya sampaikan, saudara. Supaya setiap kita, saudara dan saya, gereja menjadi orang-orang yang berkualitas, bukan orang-orang yang rendahan, saudara. Orang-orang yang berkualitas, yang punya kemampuan, saudara, dan orang-orang yang punya dampak besar, dampak yang baik, saudara, bukan dampak yang tidak baik. Itu yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Kalau kita berani tangkap, maka Tuhan yang menggenapi. Saudara bisa menjadi orang yang berkualitas, bukan orang rendahan, bukan orang yang gak bisa apa-apa. Tuhan bisa pakai saudara menjadi dampak besar, menjadi berkat besar, menjadi terang besar. Saudara memuliakan ya keluargamu, tempatmu dan macam-macam, saudara. Jadi itu yang harus saudara tangkap. Ada banyak orang kadang-kadang bukan menjadi kualitas, tapi tidak berarti, tidak berguna. Nganggap dirinya sendiri juga, diriku orang yang gak berguna, diriku orang yang gak bisa apa-apa, diriku rendahan. Jangan, saudara. Kita itu anaknya tadi raja di atas segala raja. Amin, saudara. Iya, dan saudara, Tuhan ingin berdampak. Jangan juga merasa tidak mungkin aku berguna karena aku orang rendahan, nggak bisa, nggak akan berguna, nggak punya dampak. Tidak, anak-anak Tuhan semua bisa dipakai oleh Tuhan jadi dampak yang besar, dampak besar bagi keluargamu, dampak besar di tempat studimu, dampak besar di tempat kerjamu, dampak besar di komselmu, dampak besar dalam gereja, dampak besar untuk kota kita, dampak besar untuk bangsa kita, Indonesia. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang menjadi keinginan Tuhan, saudara. Sejak awal, saudara, kita diciptakan itu luar biasa, lebih dari semua ciptaan yang lain. Manusia diciptakan itu beda sekali. Semua binatang, saudara, waktu Tuhan ciptakan cukup bersabda jadi binatang di darat. Lalu banyak binatang di darat jadi binatang di udara. Cukup ngomong saja jadi banyak binatang di udara. Jadilah binatang di air. Maka juga sama. Tapi untuk kita beda sekali. Tuhan sendiri aja ngomong, aku mau menjadikan ya satu ya yang menurut gambar dan rupa kita. Saudara, gambar dan rupanya Tuhan, itu luar biasa sekali. Itu penuh dengan kemuliaan, itu penuh dengan kedahsyatan. Kita diciptakan punya status kualitas yang luar biasa sekali. Saudara, Allah turun ke dunia, ambil tanah ya untuk membangun tubuh kita. Lalu Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya, menghembuskan nafas keilahiannya, dihembuskan, saudara. Jadi sebetulnya kita itu terima kehidupan dari Tuhan ilahi. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, semua binatang gentar ketemu dengan Adam dan Hawa, maupun raksasa, binatang-binatang besar, semua gentar. Singa ketemu manusia, takut, saudara. Beruang ketemu manusia, takut, saudara. Jadi sebenarnya diciptakan itu luar biasa sekali, saudara. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu. Saudara, punya kekuatan, punya kuasa, taklukkan, bukan ditaklukkan, mentaklukkan, saudara. Jadi pemenang, saudara, punya kuasa, berkuasalah
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memang diciptakan luar biasa oleh Tuhan dengan amanat yang luar biasa. Taklukkan bumi, taklukkan, kuasai semua ciptaan Allah yang lain, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Juga Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Ya, dia mengusahakan, mengelola dengan luar biasa. Bahkan amanat agung, saudara yang sudah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Betul saudara? Kita baca saja Matius 5 ayat 3 sampai 16 supaya lebih jelas. Kamu, bukan itu ya saudara. Ya, amanat agung juga. Tapi sekarang yang ini sekarang. Tuhan ingin kita jadi terang. Tuhan ingin kita jadi garam, saudara. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Tuhan berkata kita apa saudara? Garam dunia untuk menggarami, untuk mempengaruhi, punya dampak bagi dunia ini. Dunia yang busuk, kita ya ketemu dengan dunia busuk, kita tidak ikut busuk, malah membuat dunia yang busuk itu tidak busuk jadi awet, yang harusnya busuk saudara. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia dihasilkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi enggak boleh tawar hati. Kita percaya, saya dikatakan oleh Tuhan garam dunia. Bisa menggarami, bisa punya pengaruh. Yang harus punya busuk, bisa tidak busuk gitu. Jangan sampai tawar. Kalau kita sendiri menjadi tawar, nggak ada gunanya, diinjak-injak iblis. Karena kita sendiri yang menjadi tawar. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, saudara. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita dipanggil saudara punya dampak, saudara. Garam sedikit dampaknya besar. Ya, terang itu sedikit kecil saja, tapi seluruh ruangan ikut jadi terang, saudara. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, tapi punya kuasa, kualitasnya, punya dampak yang besar. Ya, mendampakin saudara. Dan sedikit pun mendampaki yang banyak. Jadi saudara tangkap itu kehendak Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas dan berdampak besar. Saya ulangi, supaya kita menjadi orang yang berkualitas dan berdampak besar. Amin saudara. Kalau Tuhan menggenapi, pasti Tuhan melengkapi. Pasti kita bisa, asal kita percaya, asal kita tangkap, asal kita taati firman Tuhan, asal kita melangkah dengan iman. Tadi saudara, ya ada kesempatan, ada perintah Tuhan, berani melangkah sehingga Tuhan bisa berkarya luar biasa, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang sedang Tuhan katakan. Ya saudara, kita bisa karena apa? Ada roh Allah yang ditaruh dalam kita. Manusia pertama dihembuskan nafas Allah, betul enggak? Ada ilahi Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Hanya setelah jatuh dalam dosa, karena enggak percaya, karena melanggar, jatuh dalam dosa, akhirnya kemuliaannya itu hilang. Ya, mereka merasa telanjang dari kemuliaan itu, saudara. Tapi sejak Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, saudara, semua dosa ditanggung oleh Yesus sampai selesai. Maka tersedialah jalan, kita dapat pengampunan, kita dapat pemulihan, dipulihkan, dilahirkan menjadi baru di dalam Yesus. Dan Alkitab berkata, siapa menerima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamatnya. Maka Roh Allah akan masuk dan tinggal di dalam hatinya. Roh Allah akan berkarya seperti aliran air yang mengalir keluar. Ada kedahsyatan, ada Tuhan di dalam kita. Ada kuasa yang besar di dalam kita. Ada kemampuan yang dahsyat di dalam kita. Yang lebih daripada yang ada di dunia. Maka bisa menjadi dampak. Bukan tidak bisa. Karena ada Roh Allah. Karena apa? Roh Allah. Siapa di sini wong cilik ora iso apa-apa, angkat tangan. Ini orang yang di Pulau Jawa yang ngerti, tidak tahu yang di luar Pulau Jawa yang merasa tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Anakku sekolah, universitas, uangnya siapa, yang pikirnya macam-macam. Saudara, percaya kita dipanggil untuk berkualitas dan berdampak besar. Di kelompok saya, saudara bisa ya makin bertumbuh, makin berkualitas dan berdampak besar. Saudara lihat kepada setiap orang, saudara yang dicintai Allah senantiasa seperti itu punya rencana yang luar biasa supaya anak-anak Tuhan ya yang tanggap, yang bisa mengerti dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, cari garam dan itu Tuhan berkarya secara khusus. Iya, lalu saudara, ya itu harus menjadi target kita. Itu harus menjadi keputusan kita. Saya harus sungguh-sungguh jadi orang yang berkualitas dan berdampak besar. Harus, enggak boleh hanya dengar firman Tuhan. Tapi ya tadi firman Tuhan ngajari kita kualitas, kita punya dampak. Enggak, itu harus jadi target. Itu jadi impian kita. Itu harus jadi kerinduan kita. Itu harus diimani dalam kehidupan kita. Deklarasikan. Itu harus menjadi visi dalam kehidupan kita. Maka tadi yang saya sebut ayat itu. Ya, kita harus jadikan semua bangsa murid. Itu adalah amanat. Itu adalah target yang diberikan pada murid-muridnya. Itu diberikan pada calon rasul, saudara. Visi, target, sungguh-sungguh. Ya, sekalipun mereka itu dulunya baru saja gagal setia. Mereka gagal setia waktu Tuhan menyerahkan dirinya di atas kayu. Sekalipun mereka baru saja sempat meninggalkan Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka dikumpulkan lagi, dipulihkan lagi. Saudara, setelah dipulihkan, maka Tuhan beri amanat seperti ini. Biar hari ini amanat itu diberikan pada setiap saudara dan saya. Saudara tangkap, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu bukan jadikan 1-2 orang loh, saudara. Itu bukan hanya jadikan seluruh keluargamu loh, saudara. Itu bukan jadikan hanya kota Solo loh, saudara. Seluruh bangsa punya visi yang besar, punya target yang besar, punya amanat yang besar daripada Tuhan. Maka amanat ini disebut amanat agung. Punya iman yang besar untuk dipakai besar. Karena Bapa kita maha besar. Berani itu, saudara. Ya, orang-orang yang berguna, yang berkualitas, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu jadi target kita, jadi keputusan kita, komitmen kita, perjuangan kita, usaha kita, visi kita, impian. Aku orang yang berkualitas. Aku orang yang jadi dampak besar. Punya dampak yang besar. Jadi terang, jadi garam. Selamatkan bangsa-bangsa. Saya percaya kalau saudara lakukan, saudara akan lihat sesuatu yang enggak boleh enggak punya impian. Enggak boleh enggak punya visi dalam kehidupan. Saudara enggak punya visi dalam kehidupan, ya enggak ada doa. Doa untuk visi itu enggak pernah usaha, saudara. Akhirnya ya hanya muter-muter biasa saja, enggak pernah capai. Ya, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu ini di tersebar yang lain disebut visi.
ya impian yang dari Tuhan menjadi liarlah rakyat. Jadi kalau kita nggak punya impian, nggak punya target, nggak punya visi dalam kehidupan kita, kalau biasanya di keluarga nggak punya cita-cita yang daripada Tuhan, kita itu liar, nggak punya arah, nggak punya perjuangan, akhirnya nggak pernah jadi apa-apa. Harus setiap kita, malam ini Tuhan sedang berkata, kita harus punya impian, kita harus punya visi, kita harus punya target. Sungguh-sungguh boleh lahir dalam keluarga yang sangat lemah, tapi justru karena ada saudara, maka saudara punya dampak bagi keluarga saudara. Saudara jadi orang yang berkualitas, saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara orang dipakai Roh Kudus, saudara berkarya bersama Tuhan, lakukan yang besar, saudara punya dampak besar, merubah keluarga yang tidak berdaya menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang berhasil, menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang jadi berkat. Karena ada kita, karena ada saudara dan saya. Di Komsel juga sama. Jangan mengeluh kalau Komselnya kurang bagus. Karena ada saudara, saudara tahu, saudara bisa ya beri Tuhan hikmat, diberi Tuhan ya cara, saudara bisa jadi terang bagi Komsel saudara, jadi berkat bagi Komsel saudara, dimajukan. Semuanya dalam gereja juga sama. Saudara berani belajar, berani bertumbuh saudara, berani latihan sehingga saudara makin bertumbuh. Lalu ya punya iman, oh justru jadi berkat. Karena ada saudara, gereja kita lebih maju lagi. Karena ada saudara, gereja yang Tuhan percaya lebih maju lagi. Karena ada saudara, terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya sering katakan Tuhan suka memberi impian kepada orang-orang yang dicintai. Sejak dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan beri impian pada Abraham, pergi dari tempatmu, anak keluargamu, ke satu tempat yang akan kuberikan padamu. Betul nggak saudara? Itu impian. Sebelum Tuhan bicara seperti itu, dia nggak punya impian. Tapi diberi impian, aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Betul? Aku akan pakai kau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Olehmu bangsa-bangsa diberkati saudara. Bahkan aja dia dipercaya, dia taat, malah sampai disebut bapak orang percaya. Dia jadi berkat luar biasa. Kepada Yusuf saudara juga sama, anak paling kecil, sengaja Tuhan beri impian, mimpi. Dia diberi mimpi apa saudara? Dia sedang mengikat berkas-berkas, kakaknya juga sama, tapi berkas-berkas kakaknya semua tunduk. Artinya diberi impian, aku akan angkat kau lebih daripada yang lain, lebih daripada kakak-kakakmu semua. Bahkan lalu mimpi yang kedua, bulan bintang pun sujud, aku akan pakai kau bahkan lebih daripada orang tuamu. Luar biasa. Impian sejak saat Yusuf tangkap impian, hidupnya berubah. Langsung dia punya target, langsung dia pegang, langsung perjalanan hidupnya menuju rencana Tuhan. Sama juga dengan Daud, saudara. Sama, sengaja Samuel diutus ke rumahnya, betul? Dia saat itu juga anak paling kecil, bahkan oleh orang tuanya enggak dianggap saudara. Tapi Tuhan kirim kakak-kakaknya, oleh ayahnya dikeluarkan. Tuhan berkata enggak, bukan ini semua. Tuhan tahu siapa yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, hatinya melekat pada Tuhan. Lalu dicari Daud. Waktu Daud sampai di situ, Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Daud diurapi di depan ayah ibunya, di depan saudara-saudaranya. Saat itu dideklarasikan Tuhan. Sejak saat itu Daud punya impian, aku akan jadi raja, aku akan jadi raja. Terus pengurapan itu, nubuatan itu, janji dipegang dia, dipegang dia, dipegang dia. Dia jauhi dosa, dipegang dia. Dia enggak pernah putus asa, dipegang dia, terus dipegang dia. Dia jaga hidupnya, satu hari dia mencapai. Betul saudara? Yang penting hati kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Seperti ya hukum utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Saudara, kasih juga sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Hukum itu, kalau kita sungguh-sungguh jadi orang cinta Tuhan dan cinta perintah Tuhan, firman Tuhan, maka saudara percaya
Tuhan ingin saudara punya impian. Tuhan ingin angkat hidupmu. Tuhan ingin kau jadi terang bagi dunia. Tuhan ingin kau jadi garam bagi dunia. Amin saudara. Tuhan akan pakai luar biasa. Apalagi akhir zaman. Murid-murid yang sudah undur saja. Jadikan semua bangsa muridku saudara. Enggak ada yang mustahil. Kenapa? Ada roh Allah yang menyertai, ada Tuhan. Saudara bisa carilah semua di Alkitab. Saudara akan lihat orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya, yang cinta Tuhan, akhirnya dibuat sangat berkualitas hidupnya, sangat ya luar biasa kemampuannya, hikmatnya, bijaksananya luar biasa, sehingga punya dampak ya untuk semua tempat luar biasa. Yusuf tadi saya ceritakan, Daniel juga luar biasa sekali, punya dampak yang luar biasa. Saudara tahu kisah Daniel, saudara Daniel, Sadra, Isa, Abednego sama. Mereka itu punya hikmat luar biasa. Orang-orang yang berkualitas sekalipun jadi tawanan, saudara, orang buangan di negeri lain. Tapi mereka punya ya bijaksana, kepandaian, dikatakan di Alkitab dari 4 kali, 10 kali lebih daripada ya orang pada umumnya. Daniel lebih daripada semua orang pandai di kerajaan di mana dia berada, saudara. Sehingga dia punya dampak. Mau dijebak, saudara. Mau dijebak loh, saudara. Mau dijatuhkan loh, saudara. Mau dihabisin, saudara. Tetap nggak bisa. Ya, yang lain iri, masih ingat saudara? Lalu mufakat, ya mau menjebak Daniel, datang pada raja. Raja, engkau hebat. Semua orang layak. Ya nyembah engkau saja, engkau layak disembah. Ayo buat aturan selama 1 bulan tidak boleh siapapun ya nyembah yang lain. Minta pada yang lain kecuali minta tolongnya pada raja. Saudara, hanya doa pun tidak boleh saudara. Hanya bolehnya minta pertolongan pada raja. Kalau ada orang nekat tangkap masuk gua singa. Itu jebakan bagi raja. Tapi dia imannya enggak goyah. Dia tetap saja pegang Tuhan, betul enggak? Dan sungguh-sungguh dia ditangkap. Lalu harus dijebloskan ke gua singa. Rajanya saja nggak bisa nulung. Karena saat itu ada hukum di sana. Kalau sudah keputusan raja yang dicap dengan meterai raja. Raja pun nggak bisa membatalkan. Harus dijalankan saudara. Akhirnya sungguh-sungguh Daniel dimasukkan gua singa. Tapi sekali lagi ada pernyataan Allah yang membuat gak bisa jadi bisa. Ada pernyataan Allah yang membuat singa pun mulutnya tidak bisa ya dibukakan. Saudara, mulutnya tetap terkatup saudara. Yang membuat Daniel tetap aman. Besok paginya rajanya berseru, Daniel, Allah yang kau sembah, apakah ya sanggup menyelamatkan kau? Daniel teriak, ya rajaku, Tuhan sudah menolong aku, Tuhan melindungi aku, karena aku tidak bersalah kepada raja maupun kepada Tuhan. Aku tidak bersalah, Tuhan sudah menyelamatkan aku. Rajanya senang, diangkat naik. Lalu setelah Daniel naik, perintahkan anak buahnya. Ini semua yang mufakat menjebak Daniel, masukkan gua singa semua. Oh, ditangkapi semua, masukkan gua singa. Mereka belum sampai jatuh ke tanah, singanya sudah, wah, apa bahasanya Solo nyaplok, ini bahasa Indonesia apa ya? Wah, langsung menerkam gitu saudara. Habis semua, betul? Dan yang hebat dampaknya, sejak saat itu saudara baca ya, raja ambil keputusan. Tulis surat, di bawah semua kekuasaannya. Semua orang di bawah kekuasaan raja harus menyembah Allahnya Daniel. Sebab Allahnya Daniel adalah Allah yang maha kuasa. Sebab Allahnya Daniel adalah Allah yang tidak terkalahkan. Sebab Allahnya Daniel adalah Allah yang nyata. Dampaknya luar biasa. Ada anak-anak Tuhan yang berjalan dalam firman. Berjalan dalam tuntunan. Berjalan ya bersama Tuhan dengan nyata. Kuasa itu nyata. Jadi terang. Jadi berkat. Dan akhirnya pengaruhnya luar biasa. Betul? Ratu Esther sama. Mereka itu buangan kalau zaman dulu sudah. Wah berat sekali saudara. Termasuk Esther sama saja. Tapi karena apa? Dia sekalipun putri buangan anak yatim piatu. Betul saudara. Tapi dia punya kualitas. Tentang apa saudara? Mentalitasnya.
Tentang apa saudara? Karakternya. Dia beda dengan yang lain saudara. Sampai akhirnya waktu dia ikut ya di antara orang yang mau dipilih raja untuk jadikan ratu. Dia sungguh-sungguh punya mentalitas, punya sifat yang terpuji saudara. Oh waktu menghadap raja, semua yang lainnya karena mau menghadap raja boleh masuk ya kamar, ya perbendaan raja. Mau pakai berlian rintik boleh saudara. Mau pakai apapun di sana banyak sudah pakaian seperti apa ada. Esther beda. Esther itu orang yang taat. Esther itu orang yang menghormati atasan. Dia tanya sama yang menguasai, yang mimpin untuk orang-orang perempuan-perempuan yang menghadap raja. Dia baik, pemimpin itu sida itu senang diajari. Jangan minta semua. Bagi raja berlian semua itu raja itu sudah bosan. Ngembiah, tidak ada apa-apa. Tapi engkau harus tunjukkan mentalitas, sifatmu, ketulusanmu, hatimu yang murni. Dia tidak bawa ya seadanya saja. Tapi sikapnya menjamah raja. Hanya dia yang dipilih. Hanya dia jadi ratu. Betul? Tapi setan selalu ingin menjatuhkan saudara. Iya. Lalu Haman saudara tersinggung dengan Mordekai. Ya juga tadi mufakat mau menghabisi orang ya Yahudi. Mau dibantai semuanya. Nanti tanggal 15 bulan Adar. Semua orang boleh bunuh. Semua orang boleh menjarah kekayaannya mereka saudara. Wah itu gempar. Mordekai ya datang pada Esther. Esther ini ada surat perintah seperti ini. Ayo. Oh menghadap raja, bela bangsamu. Esther berkata, ada aturan. Kalau enggak dipanggil enggak boleh datang sendiri. Kalau nekat bisa dibunuh. Kecuali raja ya ngulurkan tongkatnya untuk khusus pengampunan khusus. Kalau tidak aku bisa dibunuh. Jadi enggak bisa langsung sekarang menghadap raja. Gimana enggak bisa. Tapi Mordekai ingatkan, saudara masih ingat. Esther jangan salah loh. Iya. Ingat ya, engkau dijadikan ratu untuk tujuan ini. Supaya engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Selamatkan bangsamu. Diingatkan. Esther langsung sadar. Ya, kalau begitu doa puasa semua. Aku dengan dayangku semua doa puasa. Mordekai gerakan semua orang yang doa puasa. Sama-sama doa puasa. Setelah itu dia menghadap raja. Tuhan berkarya. Akhirnya Haman malah yang dibantai, disulakkan. Ya tempat dia buat, ya mau gantung Mordekai. Dia yang digantung, hanya yang dibunuh dia semuanya. Selamatkan bangsa, seorang anak yatim piatu. Secara sekarang juga kan dianggap mau apa? Ya toh, anak yatim piatu tidak mungkin bisa. Tapi sekali lagi, saudara punya impian seperti itu, saudara bisa dipakai. Di Alkitab contoh banyak saudara. Seorang yang di rumah Naaman. Saudara ingat enggak? Siapa ya Naaman? Siapa ya saudara? Halo? Naaman itu siapa ya saudara? Panglima apa ya saudara ya? Ya, seorang panglima tapi sakit kusta. Ya saudara ya. Ya, sudah dibawa di mana-mana enggak bisa. Lalu ada seorang gadis itu tawanan juga orang Yahudi di rumahnya. Sekalipun dia seorang gadis tawanan juga sama. Dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan akhirnya punya dampak. Dia berani ngomong dengan tuannya saudara. Dia itu budak saudara. Dia berani ngomong dengan tuannya. Di Israel ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Ya kalau engkau ke sana engkau bisa dapat kesembuhan. Engkau bisa dapat pertolongan. Sampai akhirnya Naamannya saudara percaya, minta izin rajanya, raja setuju saudara. Sampai di sana ketemu dengan Elisa saudara. Lalu disuruh, ayo kamu tenggelamkan di sungai Yordan 7 kali. Dikatakan saudara, dia tersinggung saudara. Kalau ke sungai saja di negaraku lebih baik daripada sungai Yordan. Dia enggak mau. Tapi sementara dia mau balik dengan marah, anak buahnya berkata, kamu yang jauh-jauh datang. Yang sulit-sulit aja mau. Kamu kalau disuruh yang sulit mau. Sekarang disuruh yang mudah aja kok tidak mau. Hanya turun ke sungai Yordan. Saudara,
Lalu saudara buka pakaian, terus dibenamkan 7 kali. Kok tidak mau? Mudah atau sulit? Mudah apa sulit? Siapa yang bilang mudah angkat tangan? Siapa yang bilang sulit angkat tangan? Mudah bagi kita, itu sulit bagi Naaman. Ya, itu mudah bagi kita, tapi sebenarnya sulit bagi Naaman. Kenapa? Karena dia sakit kusta, disuruh buka pakaiannya, baru tenggelamkan di surga. Ketok boroknya semua toh saudara. Kelihatan kustanya semua toh. Dia jenderal kok. Orang temu dia aja harus hormat toh. Dikagumi kok saudara. Kok buka boroknya sendiri. Kok buka busuknya sendiri. Tapi akhirnya dia tetap mau merendahkan diri. Dia buka pakaian. Benamkan 7 kali. Setelah itu kustanya sembuh. Kulitnya mulus. Luar biasa. Ya saudara. Itu karena apa? Gadis juga. Kalau sekarang lah, ya itu dulu lebih. Sekarang ya pembantu rumah tangga. Betul enggak saudara? Tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Selamatkan Pak, Jendera. Dia jadi pembantu rumah tangga di rumahnya Jendera. Sehingga jenderanya bisa diselamatkan. Siapapun kita, siapapun saudara, siapapun saya, semua orang. Kalau kita mau bisa dipakai oleh Tuhan. Ya dibuat orang-orang yang punya kualitas, punya pengurapan, punya penyertaan daripada Tuhan. Sehingga bisa punya dampak yang luar biasa. Amin saudara. Anak yang punya 5 roti 2 ikan. Sama toh saudara, punya dampak toh. Yesus waktu orang berbondong-bondong ya ikut Tuhan Yesus sampai hari hampir petang. Mereka lapar semua. Yesus perintahkan muridnya beri mereka makan. Yesus berkata seperti itu. Yesus hanya untuk menguji muridnya. Karena Yesus memang sudah mau lakukan mujizat. Muridnya bingung. Kalau ada uang 300 dinar aja nggak cukup untuk mereka makan. Apalagi di gereja seperti carinya di mana. Saudara, semua merasa nggak ada. Tapi ada anak kecil. Sekalipun dia anak kecil. Saudara, tapi dia berani percaya. Dia berani punya sifat yang baik. Berikan 5 roti 2 ikannya yang harusnya untuk dia sendiri. Waktu diberikan saudara, diterima Andreas. Andreas bawa pada Yesus. Andreas aja ngomongnya enggak yakin. Ini ada tapi hanya 5 roti 2 ikan untuk apa? Anaknya itu berani percaya. Murid Yesus kadang-kadang enggak percaya. Kadang-kadang jemaat imannya besar. Hamba Tuhan malah enggak percaya. Mujizat itu zaman dulu gitu. Tapi Yesus terima. Di tangan Yesus dilipat gandakan. Belasan ribu orang kenyang. Karena seorang anak kecil yang berani persembahkan apa yang dia punya. Sekalipun hanya untuk makan siangnya atau makan sorenya. Dia berani dipakai oleh Tuhan. Dia bisa dipakai punya dampak yang luar biasa. Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus menunjukkan mujizatnya. Karena ada seorang anak kecil yang berani mempersembahkan 5 roti 2 ikannya. Semua bisa. Tambah satu lagi ya, Paulus. Paulus kalau zaman sekarang dianggap orang radikal. Orang yang benci Yesus. Orang yang benci Kristen. Betul saudara? Yang bakar, yang menganiaya, macam-macam. Kalau dijadikan sekarang itu seperti itu. Orang yang kejam. Tapi Yesus datang. Yesus temui dia waktu dia mau ke Damsik. Sudah bawa surat untuk nangkapi orang-orang percaya. Di tengah jalan Yesus tunjukkan diri. Dia berteriak, "Paulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dia sampai kaget, dia jatuh saudara. Ya, akhirnya singkat ceritalah diselamatkan. Setelah diselamatkan dia anti Kristen, anti Tuhan Yesus. Hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan. Tapi sama. Waktu dia mau terima Yesus, dia diubahkan. Dia orang yang hebat. Dia orang yang punya kualitas luar biasa. Dia punya dampak bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ya ke mana-mana Roma. Sekarang sampai ya ujung bumi Indonesia. Itu gerakan yang dibawa oleh dia. Semua orang yang sudah terima Yesus dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara. Oh, percaya pada Tuhan sungguh-sungguh.
dia akan sungguh-sungguh diurapi, dia akan diberi hikmat. Kalau dia menanggapi, mau berjuang, mau berusaha, mau belajar, dia akan jadi orang yang dipakai Tuhan, disertai hikmat yang luar biasa, disertai pengurapan yang luar biasa. Dia bisa dipakai Tuhan jadi dampak bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Saat ini Tuhan sedang butuh orang yang sungguh-sungguh percaya, berani, bangkit, berani, saudara, dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebab kalau hanya sedang Kristen-Kristen aja tidak ada apa-apa. Ada aniaya sedikit sudah lari. Doanya belum diberkati ngamuk lari dengan Tuhan. Katanya berkat apa? Ya toh? Ada masalah sedikit sudah sakit hati. Ada masalah sedikit sudah pahit hati, kecewa. Jangan. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah militan di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan untuk akhir zaman. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Jadi anak Tuhan yang berkualitas. Jadi anak Tuhan yang punya dampak. Jadi pelayan Tuhan yang berkualitas. Jadi pelayan Tuhan yang punya dampak. Yang mau belajar, yang mau berlatih, yang mau berjuang, yang mau taat pada Tuhan, yang mau setia pada Tuhan, yang berani dipakai secara luar biasa. Akan mengalami. Dan itu memang keinginan Tuhan. Itu pesan Tuhan untuk setiap kita. Kalau kita setiap anak-anak Tuhan, saudara, seperti itu. Oh, dunia berubah. Boleh kita kecil sedikit. Tapi memang pelita itu kecil sedikit. Dalam satu ruang cuma kecil. Tapi menerangi satu ruangan. Betul? Garamnya, dagingnya 1 kilo. Hanya butuh garam berapa? Berapa gram saja. Sudah selesai. Dulu saya di Taiwan, saudara. Dulu saya sering kali melayani di Taiwan, diminta untuk pelayan di sana. Di Taiwan itu saya sempat ngomong, Taiwan itu pendirinya Taiwan. Itu Chiang Kai-shek, saudara. Itu orang Kristen. Pendirinya orang Kristen. Harusnya negaranya banyak yang diselamatkan, apa enggak? 5 keturunannya dia, 4 atau 5 ya, sampai ke 5 pokoknya 4 gitu. Semua Kristen. Harusnya kira-kira yang diselamatkan banyak enggak? Harusnya banyak. Tapi nyatanya hanya sekitar 1-2%. Kita ada orang doa supaya jadi yang jabat anak Tuhan. Yang jabat orang percaya pada Tuhan, Kristen. Tapi Kristen tanpa jadi garam dan terang, bojai. Jadi orang Kristen enggak berkualitas, enggak punya dampak, percuma. Ya, betul tak? Biar ya pemimpinnya, wali kotanya, gubernurnya, menterinya, presidennya, kalau yang tidak berkualitas enggak ada gunanya. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, ini kairos untuk Indonesia. Saudara akan jadi alat yang dipakai secara luar biasa. Jadilah dampak dimanapun berada karena punya kualitas yang hebat dari Tuhan. Kita bukan manusia biasa, kita adalah manusia ilahi, manusia yang disertai dengan Roh Allah, manusia penuh dengan Allah yang berkarya dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Jangan pikir lemah, jangan mikir kalah, jangan mikir gak bisa apa-apa. Ada Tuhan, memalukan Tuhan kalau kita berkata gak bisa. Memalukan Tuhan kalau kita merasa gagal terus. Ada Tuhan yang bisa menuntun kita, yang bisa menolong kita, yang bisa pakai kita lakukan hal-hal yang besar. Tapi ya otomatis mau percaya, mau belajar, mau dilatih, mau dibangkitkan, bahkan mau diproses, saudara. Untuk kokoh perlu diproses juga. Betul? Kalau saudara tangkap, ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan lihat saudara senang. Saya percaya agak kebetulan tadi 4 sekawan. Saudara, itu salah satu contoh. Tuhan bangkitkan. Tuhan berkarya. Tuhan jadikan contoh. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Iya, saya tadi dapat artikel 1.
yang itu ya, Junaidi Mulyono, apa itu? Kalau nggak salah jadi apa ya? Ya, artikel ya saudara ya. Contoh kepemimpinan umum Junaidi Mulyono Kadis kepala desa ya, apa Ponggok ya, Klaten lah. Ini mestinya orang Klaten gitu ya, punya impian jadi desa wisata yang manfaatkan ya sumber daya alam, saudara. Ya, dari desa tertinggal dengan pendapatan 80 juta per tahun, kini jadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Ya, 3,7 M ya, miliar ya per tahun, saudara. Jadi saudara lihat, dulunya desa yang tertinggal, tapi dia punya visi, dia punya impian, dia punya perjuangan, dia saya percaya punya kapasitas, punya kepandaian, saudara, betul enggak? Mau berguna, mau memajukan, yang harusnya tertinggal bisa berubah jadi percontohan, jadi berkat, yang harusnya kekurangan jadi kelimpahan. Harus seperti itu. Anak Tuhan itu harus jadi anak Tuhan yang punya dampak. Dimanapun kita ditempatkan, di situ yang jelek jadi bagus, di situ yang gagal jadi berhasil, di situ yang tertinggal jadi maju, di situ jadi baik anugerah karena kedatangan anak Tuhan yang berkualitas dan memang bisa jadi dampak. Banyak ya, ini artikel yang saya temukan saja ya. Salah satunya yang bangun kereta api itu apa tuh, siapa? Ya, Ignatius Yunan ya saudara, 2009 sampai 2021 Direktur PT KIA, merubah kondisi perkeretaapian di Indonesia yang kumuh, saudara, kacau menjadi bersih, tertib, maju, ya pesat hingga dari rugi dulu tahun 2008 minus 83,5 M katanya, menjadi untung sekarang tahun 29 surplus jadi untung 154,8 M. Ini ruginya sekian jadi untung sekian. Tahun 2013 untungnya malah jadi sekian saudara, 15,2 T. Saudara ya saudara, dulu kalau semua ya perusahaan negara memang selalu semua turun toh, betul nggak? Siapa yang dulu sebelum dia dapat pernah naik kereta api? Ya, yang umurnya sudah lumayan pernah saudara. Biasanya enak atau kecing kotor, nggak karuan saudara, betul nggak? Tergantung pemimpinnya. Kedatangan pemimpin yang baik, yang berkualitas, yang bisa punya dampak berubah. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita. Jadi terang, dimanapun datang jadi terang. Jangan mengeluh tentang keluargamu. Kamu datang di satu keluarga, disitulah saudara jadi terang, jadi berkat. Saudara punya dampak. Keluarga tadi yang belum kenal Tuhan Yesus, dengan dia ada di situ, keluarganya akhirnya jadi ya selamat semua, jadi percaya pada Tuhan. Bulan ini sungguh-sungguh bulan keluarganya diselamatkan semua. Kita harus mikirnya seperti itu. Dan memang bisa. Memang Tuhan beri pengurapan seperti itu. Memang Tuhan beri kemampuan. Bahkan Tuhan panggil kita untuk itu. Cari berkat bagi kota kita, kota Solo. Dengan adanya anak-anak Tuhan di kota Solo. Solo jadi makmur, Solo jadi maju, Solo jadi damai, Solo jadi banyak ya orang diselamatkan. Dan anugerah Tuhan, Solo adalah kota yang dicintai Tuhan. Itu tugas. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Banyak contoh kalau saya dengar kesaksian-kesaksian, karena dia satu orang, akhirnya seluruh keluarganya diselamatkan. Saya mengalami juga keluarga besar saya waktu saya terima Yesus belum ada. Keluarga besar saya itu yang jadi Kristen itu belum ada. Percaya Tuhan belum ada. Karena ayah ibu saya itu asli dari Tiongkok gitu, orang Totok gitu. Jadi enggak kena Tuhan Yesus. Tapi waktu saya diselamatkan Tuhan, saya berjuang, saya berdoa. Hidup saya jadi contoh, teladan, saudara. Saya terus dipakai oleh Tuhan. Keluarga besar saya satu persatu semua terima keselamatan dari Tuhan. Semua dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Amin.
Saya percaya itu pesan Tuhan. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat Tuhan lakukan sesuatu. Amin. Siapa di sini orang yang berkualitas jadi dampak? Angkat tangan. Nah, jadi tanya saya bukan siapa yang percaya. Saudara yang tahu, saudara imani sungguh-sungguh. Bisa? Bisa? Saya tidak malu terus ya. Saya itu SMP 1, harusnya enggak bisa. Tapi karena ada Tuhan dalamku, bisa. Saya ulangi ya. Harusnya saya enggak mungkin bisa. Tapi karena ada Tuhan dalamku bisa. Saya SMP 1, saya dipanggil Tuhan mimpin gereja ini. Gereja ini punya sekolah, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Saudara, punya STT, S1, S2. Kok bisa ngasih ijazah S2? Pemimpinnya SMP siji. Tapi SMP siji ditambah Tuhan. Betul? Kalau saya tidak ditambah Tuhan ya nggak ada gunanya ditepang orang. Betul nggak? Oh, konseling kok dengan orang SMP. Iya, tapi Tuhannya saya bukan konseling dengan saya. Saudara sama. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Taati Tuhan sungguh-sungguh. Hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Berjuang. Saudara, tadi ya, kalau saudara sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Roh Kudus berkarya makin nyata, makin nyata, makin nyata, makin nyata. Semua yang harusnya tidak bisa jadi bisa. Gereja kita sejak awal sampai sekarang terus mengalami yang tidak bisa jadi bisa. Gedung biskop jadi gedung gereja, harusnya tidak bisa jadi bisa. Gedung ini harusnya nggak mungkin nggak ada, tapi jadi bisa. Sekarang pusat kegerakan Roh Kudus itu nggak mungkin tanpa Tuhan 100% nggak mungkin. Itu bisa karena Tuhan. Bisa punya dampak. Saya ajak saudara tangkap pesan ini. Dan Tuhan karena ini kairos untuk Indonesia. Tuhan ingin pakai setiap saudara. Kalau saudara mau jadi berkat luar biasa, saudara belajar dari perkara kecil jadi berkat. Semua itu bisa dipercaya dari perkara kecil. Nanti saudara akan lihat Tuhan berkarya. Iya, saya percaya itu luar biasa. Jadi kalau disusun sedikit ya, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu nomor 1. Kita nggak mungkin bisa tanpa Tuhan. Kita nggak mungkin bisa tanpa Roh Kudus. Sudah pasti. Saya tidak mungkin bisa jadi gembala di sini aja. Nggak mungkin bisa. Apalagi memajukan gereja ini. Nggak mungkin bisa tanpa Roh Kudus. Maka harus bergaul bersama Roh Kudus. Maka harus berjalan bersama Roh Kudus. Ya, sampai seperti Petrus berkata, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup dalamku. Bukan aku yang mengembalakan, Kristus yang mengembalakan jemaat ini. Betul? Bukan aku yang bisa membangun, Kristus yang bisa membangun. Bangun hubungan itu penting, sangat penting, nomor 1. Saudara, iya, lalu bangun karakter yang baik, yang benar. Jadi contoh, jadi teladan. Jangan jadi batu sandungan bagi nama Tuhan. Bertobatnya sungguh-sungguh. Jangan bertobat bertobat lombok. Wah pedes. Udah enggak mau aku. Nanti berapa lama ingin lagi gitu. Bertobatnya sungguh-sungguh. Katakan saudara, 1, 2, 3. Bertobatnya sungguh-sungguh. Ijek sidik saudara, karena ijek abad. Ayo yang keras ya. Bertobatnya sungguh-sungguh. Ya masih, tapi belum semua. 1, 2, 3. Bertobat sungguh-sungguh. Loh, curung. 1, 2, 3. Bertobatnya sungguh-sungguh. Kasih tahu sebelahmu. Ayo bertobatnya sungguh-sungguh. Pegang dada sendiri. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Latihan taat dan setia. Itu nggak bisa tidak. Nggak taat. Nggak mungkin lah. Bisa. Karena firman itu petunjuk bagi kita. Gimana kita bisa berkualitas. Firman itu petunjuk kita. Gimana kita bisa punya dampak. Taat. Dan apa? Setia. Setia itu terus menerus. Dulu taat. Perpuluhan. Sekarang cuman guyu tok itu. Itu bukan taat dengan setia. Ya betul. Taat dan setia. Setia itu langgeng. Satu pertumbuhan itu harus terus konsisten. Ditanam, dirawat.
Bukan dulu waktu nanam tak kasih air 1 tangki. Sekarang nggak pernah, nggak bisa. Taat dan setia. Saudara. Lalu yang keempat, berani menghadapi proses tantangan. Untuk kita berkualitas perlu mengalami proses. Dibentuk supaya makin kokoh, makin teguh, makin pengalaman, makin penuh dengan pengurapan. Jangan takut dengan proses, jangan takut dengan ujian hidup, jangan takut. Itu supaya kita makin bertumbuh, itu supaya kita naik level, itu supaya kita tahan uji, itu supaya kita lebih punya pengalaman lagi. Yang sedang diproses, tegang terus, teguh bersama Tuhan. Jangan waktu diproses malah kecewa, jangan waktu diproses malah undur, jangan. Anggaplah kebahagiaan kalau engkau sedang diuji, diproses, masuk dalam berbagai macam pencobaan. Betul? Karena itu mendatangkan ketekunan, karena itu mendatangkan kematangan, karena itu mendatangkan pertumbuhan, karena itu mendatangkan kemajuan. Amin, saudara. Lalu yang terakhir, hidup untuk memberi. Hidup untuk memberi. Saya senang loh, tadi yang di atas itu hampir semua komitmennya hidup untuk memberi. Karena itu yang diajarkan gereja kita, memberi. Jangan doa hanya untuk kaya, tidak ada gunanya. Tuhan itu enggak tertarik orang yang doa hanya untuk kaya. Tapi doalah untuk jadi berkat lebih banyak. Kaya dalam kemurahan hati. Makin saudara jadi berkat, diberkati makin banyak. Makin saudara jadi berkatnya lebih lagi, diberkatinya lebih lagi. Betul. Tuhan tidak tertarik hanya orang yang untuk kaya, pribadi dikubur kekayaannya, nggak ada gunanya, mati ditinggal. Untuk apa berkat banyak? Malah nanti menggoda hidupnya, malah nanti untuk hal yang tidak baik. Tapi kalau hatinya untuk jadi berkat, kalau hatinya untuk memberi, bukan hanya meminta terus, hatinya untuk beri. Saudara akan lihat Tuhan berkarya. Belajarlah dari hal yang kecil. Kalau yang kecil saja nggak setia, nggak akan diberi yang besar. Tapi kalau yang kecil saudara bisa dipercaya, saudara akan diberi yang besar. Betul? Setia, jujur dari hal yang kecil. Lakukan, sekalipun masih hal yang sederhana. Dan saudara akan bertumbuh. Taat, yang pertama mungkin perintah yang sederhana ditaati. Nanti ada perintah yang lebih lagi. Saudara belajar taat dari yang kecil sampai taat yang besar. Dalam hal memberi, saudara perintah yang kecil buat taati, nanti akan diberkati lebih lagi. Lalu terus memberi yang lebih besar, saudara akan bertumbuh. Saya waktu belajar perpuluhan itu dari uang sangu. Dulu saya belum kerja, saya membantu orang tua dikasih uang gitu saudara untuk bulanan. Sejak itu saya sudah belajar. Jadi terus sampai sekarang, waktu saya jadi pengusaha zaman dulu sudah jutaan, bisa puluhan, saudara, juta. Waktu dulu saya masih jadi pengusaha. Sedikit tapi terus makin besar. Maka Tuhan percaya terus. Gereja juga sama, dipercaya pertama 7 orang. Bisa dipercaya, digembalakan sebaik mungkin. Ditambah. Lebih besar bisa dipercaya, ditambah. Kadang-kadang saudara diuji, ada goncangan, ada banyak ini, ada yang keluar macam-macam. Tapi tetap setia, tetap taat pada Tuhan, tetap pegang Tuhan, tetap berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan lipat gandakan, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang pasti berkualitas dan berdampak besar. Kataan 1, 2, 3. Berkualitas dan bertambah. Dimanapun saudara berada, saudara percaya. Maka saudara belajar. Maka saudara taat. Maka saudara tanggung jawab. Maka saudara setia. Maka saudara pakai hasilnya untuk memberi. Saudara akan bertumbuh. Coba bangkit berdiri. Kita pujikan satu lagu. Ku berikan hatiku dan jiwaku
dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Sekali lagi nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh, saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Secara pribadi datang kepada Tuhan. Tanggapilah firman Tuhan. Oh, Tuhan sedang berkata, jadilah orang yang berkualitas dan berdampak besar. Ini waktunya Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan. Ini waktunya Tuhan mau pakai saudara. Tidak kebetulan saudara datang pada saat ini. Tidak kebetulan ada jemaat, 4 jemaat yang dari contoh dan teladan. Tidak kebetulan saat ini saudara mendengar firman Tuhan ini. Ini adalah rema, ini ada perkataan ilahi. Oh, yang menjaga saudara dan saya, supaya setiap kita saudara menjadi berkualitas. Karena memang Tuhan sudah berikan pengurapan untuk berkualitas. Sejak kita diciptakan, kita lebih dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Kita punya nafas ilahi, kita punya Tuhan yang sepenuhnya diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Diberi mandat berkuasalah. Oh, kuasailah. Tuhan beri mandat terus berlipat gandalah. Tuhan beri mandat yang luar biasa. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang menggantikan kita terima hukuman. Oh, sampai selesai, sampai tuntas. Sehingga saat kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Allah masuk dalam hati kita. Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah menyertai kita. Roh Allah membackup kita. Roh Allah menjadi penolong saudara dan saya, supaya kita bisa jadi orang yang berkualitas. Bukan kita sendiri yang lemah, yang kalah, tapi Roh Allah yang hidup di dalam kita. Ada Allah yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita, yang tinggal dalam kita. Kita menyadari, seperti Paulus menyadari, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Bukan aku sendiri yang lemah, yang hidup, Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bisa, yang hidup dalam kehidupanku. Sehingga hidupku berkualitas, hidupku berkuasa, hidupku ada Allah yang punya kemampuan, segala kemampuan yang bisa menjadi dampak, yang punya dampak. Maka seperti perkataan Tuhan, kamu terang dunia, aku bisa jadi terang. Saudara dan saya bisa jadi terang. Gereja Tuhan jadi terang. Saudara bisa jadi terang, jadi garam bagi dunia. Ora lapasa kara lapasa. Tuhan jadikan firman-Mu ini pewahyuan bagi setiap kami. Tuhan jadikan firman-Mu ini Tuhan pembukaan ilahi bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang singkapkan, jadikan firman-Mu Tuhan rema bagi setiap kami. Hari ini beri kami hati yang lembut Tuhan, beri hati kami yang mudah percaya Tuhan, beri kami hati yang
pada firman-Mu Tuhan. Beri hati yang taat pada Tuhan. Mudah percaya, hati yang mudah taat. Beri hati yang baru, hati yang setia, hati yang penuh kasih, hati yang mengasihi Tuhan. Oh, lebih semuanya, hati yang mengasihi sesama untuk jadi berkat yang dari Tuhan. Orala basa, karala basa. Tuhan sekali lagi Tuhan, urapi, beri pengurapan yang baru. Beri Tuhan rema yang baru. Beri api cinta yang baru. Tuhan beri Tuhan. Oh, roh yang menyala-nyala. Tuhan beri. Oh Tuhan, semangat ilahi. Oh kasih ilahi. Kasih pada Tuhan dan sesama. Hari ini Tuhan, buat kami mengalami breakthrough. Kebangkitan roh. Tuhan, panggilan Tuhan yang lebih lagi. Orala basa karala, ampuni setiap kami yang ada dosa, yang sempat jatuh, yang sempat lupa, yang sempat terus merasa lemah, gagal, tidak bisa apa-apa, yang merasa tak mungkin punya dampak. Hari ini Tuhan, firman-Mu yang menerangi, firman-Mu oh yang terpancar, firman-Mu yang membangkitkan kami. Kami tangkap firman-Mu, kami percaya firman-Mu, kami akan melangkah dengan taat akan firman-Mu dan jadi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Orala basaka, Prabu berdoa untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Api kegerakan Kau nyalakan Tuhan, api kebangunan Tuhan Kau nyalakan Tuhan. Oh Tuhan, bangkitkan kami menjadi penuai-penuai oh, yang kuat, yang menang, yang jadi berkat, yang menuai besar-besaran, yang jadi alat yang luar biasa bagi kerajaan-Mu. Kami oh jadi dampak bagi keluarga kami jadi dampak dalam kelompok, kami jadi dampak bagi lingkungan, di kampus, di tempat kerja. Kami punya dampak bagi kota tercinta, kami punya dampak bagi bangsa kami tercinta, Indonesia. Indonesia diterangi karena ada anak-anak Tuhan yang mau jadi terang. Indonesia diberkati karena ada anak Tuhan yang mau jadi berkat. Orala basa karalaba. Tuhan, kami doa untuk bangsa tanah air. Semua doa untuk Indonesia saudara. Semua doa untuk bangsa kita saudara. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami tercinta. Tuhan, hancurkan semua roh perpecahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan roh perpecahan, roh pertikaian, roh sakit hati, semua yang memecah belah dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dilenyapkan. Roh kesatuan datang, roh pengampunan datang, roh kerukunan datang, roh pemulihan datang, roh kerukunan, damai sejahtera datang. Bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang mencari Tuhan, bangsa yang menyatukan nomor satukan Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Kairos untuk bangsa kami datang, Kairos untuk Indonesia datang, lawatan Tuhan datang, saudara. Oh hujan pertobatan datang, Tuhan rakyat datang. Oh Tuhan, bangkitkan pahlawan-pahlawan-Mu, bangkitkan kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan besar-besaran, kami doakan pusat kegerakan Roh Kudus segera jadi. Oh mencetak penuai-penuai, mencetak pahlawan-pahlawan yang membawa kegerakan. Oh dipakai Tuhan jadi berkat. Orang berbodong belum datang, orang berbodong belum diberkati, dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuatu yang luar biasa sudah Kau lakukan. Setiap kami dapat pengurapan yang baru. Firman-Mu jadi rema yang baru bagi setiap kami. Kami akan bergerak lebih lagi. Pakailah hidup kami. Pakailah gereja ini Tuhan. Pakailah seluruh keluarga kami. Pakai kota kami. Pakai bangsa kami tercinta Indonesia. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami akan melihat kemuliaan. Tuhan, pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat dan nanti akan masuk sesi kedua.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan lagi haleluya. 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 Double favor. Double favor. Aku percaya. Aku percaya. Aku terima. Aku alami. Aku alami. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, saudara, kita istirahat, nanti masuk sesi kedua.